Selamat sore sahabat Press Conference dimanapun Anda berada. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman berbicara dengan seorang sahabat kita yang luar biasa. Sebelumnya saya mau tanyakan dulu namanya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Boleh kenalkan Mas kepada teman-teman kita yang menonton acara ini? Boleh. Nama saya Harmoko Bandi. Oke. Pak Harmoko, Ya. sebenarnya saya tahu banyak tentang Pak Harmoko, tapi saya pengen biar Pak Harmoko saja yang berbicara. Sebelumnya saya mau tanya sesuatu. Pak Harmoko, kita dapat banyak inspirasi dari Pak Harmoko melalui kehidupan Pak Harmoko selama ini, terutama tentang sesuatu hal yang luar biasa, dan nanti akan diketahui oleh sahabat kita juga bahwa secara fisik Pak Harmoko sebenarnya sangat lebih tidak sempurna daripada kami secara fisik. Kenapa saya sebut seperti itu nanti akan kita tunjukkan kepada sahabat kita, terutama dalam hal sahabat bisa melihat Pak Harmoko ini mempunyai dua kaki palsu, dan dua kaki palsu ini yang selalu Pak Harmoko gunakan dalam setiap aktivitas kehidupannya setiap hari. Kedua kaki ini adalah kaki buatan, gitu ya Pak ya? Sebenarnya bukan kaki palsu, Ya, tapi hanya penopang kaki seperti itu, besi ya, membungkus kaki. Kalau kaki asli masih ada, ya. tapi cuma dibungkus seperti besi seperti ini supaya bisa berdiri tegak aja. Oke. Jadi biar supaya bisa berjalan seperti ya manusia normal lainnya. Oh, jadi sebenarnya kakinya ada sampai mana Pak? Ada utuh, kakinya utuh. Oke. Tidak ada kekurangan satu apapun kecuali ya beda dengan manusia yang lain, orang-orang lain ya mengecil gitu. Oke. Bisa Tulangnya dijelaskan nggak kira-kira seperti apa yang Ya. disebut dengan kaki utuh tadi Pak Harmoko katakan itu utuhnya seperti apa? Ya. Terus kenapa harus ditopang? Ya. Kenapa harus pakai Oke. pembungkus kaki? Ya. Utuh ya dibilang utuh ya seperti manusia seperti umumnya. Ada paha, ada lutut, ada tungkai kaki, ada jari, telapak, semuanya lengkap. Hanya saja kekurangannya ya saya nggak, otot kaki saya menurut saya nggak ada. Jadi untuk bergerak, untuk melangkah, untuk ya melakukan aktivitas yang lain itu kurang. Kalau dibilang yang normal lain seperti rasa itu, saraf itu saya masih punya. Misalkan dicubit saya masih merasakan. Oh, berarti sebenarnya utuh ya Pak? Utuh. Kalau panjangnya seperti apa Pak? Sampai mana Pak? Ya panjangnya senormalnya tinggi saya ini mungkin ya setinggi dari telapak kaki sampai paha masih ada. Oh, komplit. ada ya. Tapi nggak, kalau misalnya tanpa pembungkus dan tanpa alat bantu ini, kira-kira Bapak bisa berjalan? Nggak bisa ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ya? bisa. Oke. Nah, banyak sekali yang ingin kita ketahui tentang kaki. Tapi sebenarnya yang ingin saya ceritakan kepada para sahabat yang menonton acara ini adalah, saya bisa simpulkan bahwa Pak Harmoko ini sudah lama, sejak umur 2,5 tahun tidak bisa berjalan normal bagaimana kita berjalan. Karena kita mempunyai tulang, kita mempunyai perangkat kaki yang semuanya bisa menopang kita untuk berdiri gitu ya. Dan satu hal yang luar biasa, baru-baru ini Pak Harmoko menyelesaikan studinya di sebuah universitas negeri namanya Universitas Diponegoro Semarang, dan menjadi seorang sarjana teknik sipil loh, nggak main-main, sarjana teknik sipil, di mana selama beberapa tahun dia melakukan aktivitas, dia berjalan kaki untuk ke kampus, dia pulang ke tempat kosnya, ke kampus lagi, pulang ke tempat kosnya dengan menggunakan perangkat ini. Satu hal yang menarik dari Pak Harmoko adalah bahwa dia benar-benar fight dalam hidupnya, memperjuangkan hidupnya dengan segala keterbatasan yang ada. Ada satu prinsip yang luar biasa dari dia, bahwa itu bukan keterbatasan bagi dia. Justru itu adalah satu hal yang harus dihadapi dalam hidup. Kita akan tanya sedikit lagi. Pak Harmoko, selama masa perkuliahan, bagaimana Pak Harmoko menghadapi segala aktivitas ke laboratorium, praktek, ke kuliah dengan menggunakan semua perangkat ini? Ya, saya usahakan seperti orang-orang pada umumnya. Saya usahakan senormal mungkin supaya kalau bisa tidak ada pengecualian antara saya dengan yang lain.
sebisa mungkin. Tapi kalau memang harus ada pengecualian ya itu tergantung pembimbingnya atau dosennya segala macam. Tapi ya yang pasti saya melakukan yang saya bisa, saya kerjakan semua yang saya bisa, tugas-tugas saya selesaikan, dan ya yang lain sebagainya seperti teman-teman yang lain. Menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Gimana Pak Harmoko mengatasi kemungkinan adanya semacam penolakan-penolakan yang dari orang-orang tertentu karena keterbatasan fisik waktu di kampus? Ya mungkin kalau penolakan-penolakan secara terbuka pasti tidak ada kalau itu. Mungkin dari segi perilaku mungkin kita mungkin ada, tapi ya seminimal mungkin saya juga tidak terlalu mempedulikan mereka. Jadi apabila pun ada seperti tadi penolakan seperti itu atau mengasingkan saya, ya saya sebisa mungkin saya tetap bergaul, saya tetap mendekatkan kepada mereka, dan saya usahakan saya seperti mereka juga. Saya ini normal. Saya sama seperti kamu. Jadi saya bisa lakukan, ya mungkin kamu bisa melakukannya 100%, saya bisa melakukannya 80%. Luar biasa. Kira-kira Oke, Pak Harmoko, makin menarik. Pertanyaan selanjutnya dari kami, boleh nggak Pak Harmoko ceritakan selama ini pasti pernah dong merasakan satu kesedihan karena keadaan ini. Nah, terus mengatasinya secara mentalnya Pak Harmoko yang begitu kuat itu gimana? Saya melakukannya ya sama ya seperti tadi, seperti orang-orang lain. Mungkin saya pernah down atau waktu melakukan aktivitas lain itu saya tidak sanggup, ya saya ini hidup buat hidup. Saya kuliah bukan buat sekedar kuliah, saya mau kuliah ini buat mencari hidup saya mau bekerja, mau menafkahi hidup saya sendiri nantinya. Dan ya nantilah, saat ini kan saya juga dalam hidup ini kita selalu punya prinsip lah buat hidup, supaya menjalani hidup ini dengan ya layaknya manusia yang baik lah. Oke, teman-teman sekalian, para sahabatku, kita mau tanya sedikit, apa yang ingin Pak Harmoko sampaikan kepada teman-teman yang secara fisik terbatas? Bagaimana seharusnya mereka menghadapi keseharian, menghadapi tantangan-tantangan, agar bisa sukses seperti sukses studinya Pak Harmoko, bisa menyelesaikan semua tugas yang menjadi tanggung jawab pribadi maupun yang sudah dititipkan orang tua untuk diselesaikan. Kita manusia punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus kita pegang, kita pertanggungjawabkan, itu baik kepada manusia maupun kepada yang di atas. Jadi ya untuk yang lainnya yang mungkin seperti saya atau lebih sedih lah mungkin daripada saya, ya hidup adalah perjuangan. Perjuangan itu harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup ini, baik kepada manusia maupun kepada yang di atas. Luar biasa sekali. Para sahabat, kita banyak sekali dapat motivasi langsung dari Pak Harmoko yang sudah memberikan kita semacam kekuatan bahwa keterbatasan yang kita miliki secara fisik itu tidak menghambat atas perjuangan yang akan kita lakukan, gitu ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Harmoko, sukses buat Bapak. Iya. Dan kami dengar sebentar lagi Pak Harmoko juga akan terjun di dunia pekerjaan sebagaimana orang yang secara fisik normal. Iya. Kami doakan sukses terus. Terima kasih. Dan Bapak menjadi seorang perancang, ya, seorang desain, seorang desainer terhadap infrastruktur bangunan segala macam. Saya nggak ngerti banget tentang sipil. Tapi apapun itu Pak Harmoko, kami mendoakan Bapak sukses dan makasih. Semoga teman-teman yang menonton acara ini juga dapat inspirasi yang luar biasa dari acara ini. Iya. Selamat sore, sampai bertemu lagi Pak. Iya, sama.